Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati jamaah salat maghrib, Bapak Ibu dan adik anak-anak semua di Masjid Al-Falah Sambawang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga atas izin Allah kita semua pada ba'da maghrib ini bisa mengadakan kajian, belajar bersama tentang ilmu-ilmu Allah, hal-hal yang bisa kita jadikan arahan atau pedoman dalam hidup kita ini. Sesungguhnya kita semua itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup agar bahagia di dunia juga di akhirat kelak. Junjungan Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah tanggal berapa? 29 Rajab ya. Sudah sampai masuk ke Sya'ban, tapi nampaknya tidak berkurang ketika kita masih belajar terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Isra dan Mi'raj. Sebetulnya betapa beratnya ketika Isra Mi'raj itu terjadi pada zaman dulu nih. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan HP hari ini, detik ini kita WA kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang ada di Amerika atau di Arab atau di Taiwan, itu langsung terkirim pesan apa yang kita tulis. Bahkan YouTube pun bisa. Juga ada pesawat perjalanan dari sini ke Amerika, kayaknya posisinya di bawah kita, posisi Amerika kayaknya di bawah bumi kita, kayak sana kayaknya kan. Berapa jam ke Amerika? Itu dalam waktu 1 detik apa ya, lebih lah mungkin. Kalau misalnya ada gangguan sinyal, kita bisa langsung sampai. Artinya teknologi yang ada itu bisa membantu kita. Apa yang dulu terjadi pada zaman Rasulullah, yang terjadi pada diri Rasulullah, itu sahabat-sahabat saat itu bisa langsung yakin. Abu Bakar As-Siddiq langsung yakin bahwa itu terjadi. Apakah kalau kita misalnya kita hidup pada zaman itu, kita termasuk orang yang langsung percaya apa? Wah, ngarang atau sendiri kira mboten niku. Alhamdulillah kita termasuk walaupun tidak hidup bersama, tidak menangi Rasulullah pada zamannya, kita udah jauh, sudah berapa 1446 Hijriah. Itu ketika dimulai Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kita itu masih punya iman, kita diberikan iman bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi, bahwa itu adalah hak, itu adalah benar. Bapak Ibu jamaah dan dari semua yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
terkait dengan Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Isra ayat 1 ya. Bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW, sebetulnya kita bisa mempelajari Nabi itu dari surahnya. Apa yang kalau kita memiliki orang yang sangat kita hormati, kita kadang-kadang sudah begitu simpatik, okay. Itu karena kita melihat fisiknya. Yang kedua, sirahnya, sirah atau sirah nabawiyah. Ini perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari lahirnya sampai sedonya. Buku-buku terkenal itu karangan Syekh Mubarak Furi itu sering banyak menceritakan tentang cerita-cerita Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai perjalanan, ya namanya Nabi ini banyak sekali diberi tugas sebagai punya pekerjaan atau penggembala. Mungkin itu sudah menjadi hal-hal yang bisa diambil hikmahnya, bahwa ketika seorang manusia, seorang mau dijadikan pemimpin itu ketika menggembala di sini melatih bagaimana kambing-kambing itu bisa diarahkan, bagaimana mencari makan, langsung manut dengan yang memandunya, penggembalanya. Dan pada akhirnya Nabi setelah dewasa, ya setelah itu menikah, langsung menjadi Rasul dan hijrah. Ini perjalanan itu ada kita sebut dengan sirah nabawiyah. Kalau dari sejarah Islam, ini agak melebar sedikit guys. Sejarah Islam itu dari zaman namanya zaman klasik nih, zaman klasik. Selanjutnya adalah pertengahan, selanjutnya adalah modern. Zaman klasik ini dimulai dari zaman Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah sampai membangun masyarakat Madinah. Ada yang menyatakan masyarakat Madinah itu sebagai negara, tetapi ada yang mengatakan bahwa masyarakat Madinah konsep masyarakat yang sangat ideal. Namanya masyarakat Madani itu bisa diterapkan di berbagai negara. Makanya dulu ada yang menyampaikan bahwa timurnya Papua sih New Zealand. New Zealand tuh hak asasinya tuh bagus, sehingga New Zealand bisa dikatakan lebih Islami karena masyarakat Madani hak asasinya itu dibangun. Dan juga Amerika, karena hak asasi manusia ternyata lebih tinggi, sehingga masyarakat Madani tidak hanya ada dalam negara-negara Islam, bahkan bisa juga ada negara Islam yang sangat mungkin lebih keras, sementara masyarakat yang bukan mayoritas Islam sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ternyata bisa membangun masyarakat ideal, namanya masyarakat Madani, yang menjadi konsep ideal sebuah masyarakat. Di situ adanya masyarakat yang harmoni, yang saling menjaga masing-masing kelompok dan saling menghargai, bisa bekerja sama dan akhirnya bisa membangun sebuah masyarakat dalam konsep ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah timbulkan? Baca bersama ya, surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Di sini saya tidak berani menafsirkan, paling saya mengutip literatur yang pernah saya baca. Diantaranya kalau saya buku yang di rumah ada bukunya sini karya Profesor Quraisy Shihab, dan sebetulnya di internet sekarang sudah banyak. Kita sebenarnya belajar di internet, di YouTube, di laptop itu sudah banyak. Di HP sumber belajar pun kata sangat, mau belajar tentang apa tinggal klik. Nah, cuma kita memang sumber itu harus dilihat. Yang menjadikan acuan ya orang-orang yang otoritatif ketika itu adalah seorang ulama-ulama. Kalau tidak pada kitab-kitab yang kalau misalnya Al-Quran sudah jelas, pada hadis ya diantaranya Kutubus Sittah, ada yang terutama yang sering kita baca adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan ini yang terjemahan sebenarnya banyak. Yang tidak terjemahan oleh Bapak Ibu yang sudah belajar tentang bahasanya kayak kitab kuning atau bahasa Arab yang lebih mendalam, mungkin bisa maknai hal-hal yang ada di dalam kitab itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga saya baca di kitabnya Profesor Quraisy Shihab, ini diawali dengan subhana. Ini adalah sesuatu yang maha suci, hal yang luar biasa, yang ini tidak biasa terjadi pada manusia. Maka ada kata maha suci, dan di sini menunjukkan bahwa yang ini nanti ada itu memang hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak mungkin ketika kita menyaksikan sepintas seperti ini kok tidak bisa dikatakan tidak masuk akal pada saat itu. Tapi ini kata-kata yang awalnya sudah menunjukkan hal yang luar biasa, maka dengan kata maha suci. Nah, selanjutnya yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Nah, ini ternyata yang telah memperjalankan hambanya. Sekali lagi saya bukan menafsirkan, saya membaca. Saya mengutip dari literatur ulama yang pernah saya baca. Di antaranya kalau tadi sempat saya membuka yang ini tafsir Ibnu Katsir sama tafsir Al-Misbah Profesor Quraisy Shihab. Di antaranya seperti memperjalankan, Allah itu memperjalankan hambanya, terserah Allah itu memperjalankan dari sini ke mana, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu bukan seperti hitungan kita manusia, dan juga apalagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Memperjalankan, mungkin nyun sewu ketika kita mencoba membuat perumpamaan. Bapak Ibu pitados boten, misalnya ada lalat dalam waktu satu jam itu misalnya sudah sampai dari Jakarta sudah sampai ke Surabaya. Pitados boten, lalat nopo nyamuk, sepertinya tidak percaya. Ternyata nyamuk atau lalat itu bukan pergi sendiri, tetapi diperjalankan oleh pesawat. Jadi dalam waktu 1 jam itu sudah sampai Surabaya. Nah, dengan analogi perumpamaan seperti itu, namanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha, apapun yang
diinginkan Allah bisa. Nah, kita itu jangan berpikir antropomorfis bahwa seolah-olah ayat Allah itu seperti kita, tidak. Ya. Kita jangan menjadikan, memang bahasa-bahasa kalau dalam Al-Quran itu enak. Ketika berhadapan, sepertinya dalam bahasa manusia kan enak. Kalau kita berhadapan dengan Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, kan itu seolah bahasa dengan bahasa kita semua. Tapi sesungguhnya dalam mukhlafatul hawadisi, ya, bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Jadi ini sudah masalah tauhid akidah, ya, keimanan kita. Terus ketika kita melihat bahwa nyamuk atau lalat itu naik di pesawat dalam waktu 1 jam, tadinya di Jakarta 1 jam sampai Surabaya, nyamuk itu cerita ke teman-temannya, kayaknya Miki itu bukan Jakarta, kayaknya nyamuk-nyamuk yang lain kayaknya tidak percaya, karena ini berjalannya nyamuk paling kan sekitar berapa radius 100 meter paling, tidak bisa lebih dari situ kata saya, atau 200 meter lah. Atau bahkan kalau kita menganalogikan dengan semut, masa semut dalam waktu 1 jam sudah sampai ke Surabaya, sepertinya tidak. Bapak Ibu yang saya hormati dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ini dengan bahasa memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dan memang banyak penjelasan-penjelasan yang diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu ingkang sampun tindak haji napa umroh ngertos nggih, dari Masjidil Haram dugi Masjidil Aqsa berapa kilo niku nggih Pak Arjo? 500 wonten napa mboten? Oh, dari Masjidil Aqsa itu mana? Yerusalem ya. Kalau umroh biasa nih, umroh dugi Masjidil Aqsa mboten niku. Biasanya setelah umroh nanti ada wisata religi. Kalau saya hanya membayangkan saja, lah ini mana Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, jauh banget ya. Ini. Berapa? Ini perjalanan yang lama ya, perjalanan yang lama sekali. Nah, ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat itulah, ini kan waktu saya zaman kecil katanya naiknya apa? Buruk gitu kan. Buruk itu apa lah? Pernah saya datang ke tempat ya orang itu ada kuda terbang. Ini katanya dulu pesawat yang dipakai oleh Nabi, itu kan salah. Itu bahasanya mungkin saat itu wah rasanya apa ya yang bisa terbang cepat langsung bisa ke langit. Ya itu orang-orang kadang membuat penjelasan yang tidak pas atau salah menurut saya. Makanya sekarang penjelasan itu sudah tidak ada lagi bahwa memakai buruk yang seperti kuda terbang. Istilahnya mungkin sama, tapi yang digambarkan ini di sini juga kayaknya ada gambar kuda terbang. Itu salah nggih. Adik-adik kayaknya sekarang nggak ada cerita seperti itu. Zaman saya kecil pernah ada yang menceritakan seperti itu, bahwa naik naik buruk betul, tapi buruk yang digambarkan itu yang salah, seperti kayak kuda terbang. Ini istilah bahwa ini Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu langsung naik ke langit.
ini kan termasuk kalau kita lihat sejarah Islamnya nggih, Nabi Muhammad kan dalam keadaan sedih, istrinya meninggal, langsung pamannya yang selama ini Abi Thalib nggih, yang apa? Yang menjaga keamanan. Kalau ada orang-orang kafir yang mau membunuh Nabi Muhammad, inilah yang menjaganya. Ternyata sudah meninggal. Ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya bisa dikatakan perjalanan yang juga menghiburkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya kan sebelum 1,5 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad itu diperjalankan melalui Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari, kalau dari mana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa terbayangkan oleh manusia saat itu, ya. Tetapi ketika ke langit ini lebih berat lagi. Padahal kalau ada di dalam kitab Muslim, ya, hadis Muslim itu saya mendengar literatur dari ulama-ulama itu. Di antaranya kan naik ke langit ketemu Nabi Adam, langsung ketemu Nabi Ibrahim. Ya, langsung kita lihat diskusi yang lebih banyak ketika Rasulullah SAW diberi tugas sholat untuk 50 kali dalam satu waktu. Nabi Ibrahim dalam riwayat itu, Nabi Ibrahim termasuk Nabi terimalah saat nggak apa-apa gitu. Tapi ketika ketemu dengan sinten Nabi Musa, dan Nabi Musa kan membandingkan, hai Muhammad, mungkin bahasanya seperti itu nggih. Kamu diberi tugas berapa untuk sholat? Bahasa 50 kayak teman, mungkin bahasa Jawa ini gitu nggih. Wong nyong bayan karo umate sing awake luwih gedhe, kuat, ya ora sanggup apalagi umat kamu. Akhirnya ini kan diprovokasi sama Nabi Musa. Coba minta lagi keringanan sama Allah. Yang jelas kalau kita lihat falsafah tentang doa, permohonan, Allah itu sangat suka kalau hambanya itu sering minta. Minta berarti kan doa diantaranya lewat sholat. Ternyata Allah itu suka. Makanya ketika Nabi Muhammad itu mencoba minta lagi, dikurangi 5. Kepanggil malih kali Nabi Musa mboten niku. Ketemu lagi. Langsung di situ juga ini masih berat kalau 45. Nah, sampai akhirnya berapa kali? Baru 5 kali. Ketika 5 kali, apakah Nabi Musa tetap menyampaikan ke Rasulullah? Musa 5 kali lah. Kalau misalnya ini Nabi Muhammad masih minta, bisa-bisa kita nggak dikasih tugas sholat itu. Nah, ini akhirnya Rasulullah menerima dengan seperti itu. Nanti coba itu saya pernah baca di riwayat Sahih Muslim. Jadi ketika hadis di dalam Bukhari, kitab Bukhari ada Bukhari, ada Muslim, ketika itu ada, ini lebih kuat dari sisi sanad kehadisan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Mi'raj, ya, perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha itu pengalaman rohaniah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sarirah, ya. Jadi apa yang ada di dalam rohani Rasulullah dalam perjalanan itu, ini bisa kita kaji di sini. Ternyata Islam begitu luas. Saya kadang membaca buku rasanya banyak buat ingin dibaca, tapi sininya sudah nggak berat tuh, sudah tua ya, rasanya banyak sekali. Makanya kalau anak mondok sejak SD itu sebenarnya ilmunya banyak sekali yang dikaji. Nanti tamat SD saya itu langsung
masuk ke SLTA, ketika kuliah juga mondok lagi. Kalau zaman dulu kayaknya ulama dari Singkli, Sumatera juga ada, langsung Sinten yang dari Makassar. Beliau-beliau itu termasuk yang menjadi guru di Mekah. Itu kan belajar ngajinya kan lama-lama banget. Ternyata orang-orang Indonesia hebat-hebat karena menjadi kiai guru juga di sana, dan yang belajar di sana juga orang-orang Indonesia yang belajar di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini kita kalau memperhatikan dari mana? Bumi sampai ke langit. Lah kalau bahasanya sains dan teknologi, ini langit ketujuh itu langit berapa? Apakah tingkatan-tingkatan itu? Nah, ini ada pemahaman dari literasi sains dan teknologi itu adanya galaksi-galaksi, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, mungkin seperti itu. Apakah ini tingkatan? Ya itulah alam semesta. Ya. Tapi perjalanan ini perjalanan yang istimewa, sampai yang tertinggi lah. Ini kalau kita memahami kan tertinggi berarti Gusti Allah tinggi banget gitu ya. Padahal Gusti Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, nggak bisa bayangin Gusti Allah di atas. Kita tidak oleh sampai kepada zat-zatnya. Kita sudah cukuplah dengan iman kita bahwa gunung apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah menunjukkan kemahabesaran Allah. Betapa besar gunung yang ada. Kita aja sudah gak mampu berpikir gunung yang kayak gitu, langsung laut yang begitu luas, samudra. Apalagi ketika kita menyaksikan berbagai fenomena-fenomena tentang bencana alam, tentang pokoknya fenomena tentang alam semesta inilah yang kadang-kadang tidak sanggup kita berpikir secara mungkin berbeda dengan para pakar-pakar gitu. Tapi ketika kita menjadi orang awam, orang biasa tidak bisa berpikir ada pesawat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada orangnya bisa sampai ke bulan, bisa sampai ke planet Mars, dan di sana itu bisa balik lagi. Tapi ada juga yang di situ ada awaknya, ada orangnya, bisa hidup di sana. Di sana bisa melihat bulan atau Mars. Kita mungkin dengan ada saksi orang-orang yang pernah ke sana, akhirnya kita bisa belajar. Tetapi ketika kita kok bisa ya di sana ada siapa saja alam-alam yang ada di planet Mars, planet satelit bumi dan lain sebagainya. Dan banyak sekali planet-planet yang sebetulnya jangan-jangan di sana juga ada makhluk yang tidak kita kenal. Wallahu alam. Bapak Ibu yang saya hormati, dari surat Al-Isra itu 1-3 nih. Dan nanti kita kaji lagi dalam literatur tafsir, banyak sekali buku-buku tafsir yang sebenarnya kita sudah dipermudah. Karena apa? Ya, bagi kita yang awam yang tidak belajar bahasa Arab yang detail, belajar tafsir, kita sudah ada terjemahan-terjemahan dalam tafsir-tafsir itu yang bisa mengkaji, bisa melajari lebih mudah apa yang terkandung di dalam surat Al-Isra ayat 1-3 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya apa sih makna dari yang dilakukan oleh Rasulullah dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Ternyata tugas atau pesan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah adalah tentang sholat. Saya tadi sempat
jam 5 saya telepon Mas Bagus, mungkin supaya membuat segmen buka, ada PPT tentang ini sebetulnya, tentang perjalanan Isra Mi'raj. Oh tadi sudah ya. Nah, saya ingin membuka kaitan dengan hadis yang tadi saya nggak menemukan, hadis Tobroni, hadis riwayat Tobroni. Tapi saya melihat kok bagus. Jadi sholat itu seperti kepala dalam jasad. Oke. Sholat itu seperti kepala dan jasad. Bapak Ibu coba, yuk kita bahasakan dengan bahasa kita. Kayaknya kalau manusia tanpa tangan masih disebut sebagai manusia, betul? Tasengge? Manusia tidak ada kakinya, masih disebut manusia? Manusia tidak melihat, masih disebut sebagai manusia. Tetapi coba, manusia yang tidak ada kepalanya, mati betul? Iya. Saya pikir-pikir ternyata begini. Ketika manusia masih ada tangan, masih iya itu manusia, niku tiang, tidak ada kaki, tetap niku tasih manusia. Tetapi ketika manusia itu sudah tidak ada kepala, kita kalau di sebelahnya ada yang katanya kayak manusia itu nggak ada kepala, takut betul? Mungkin sebagai suami kita takut ketika di sebelah ada yang nggak pakai kepala. Sebagai istri juga takut. Ketika sebagai anak, ada orang seperti itu. Ketika sebagai orang tua kita pun melihat takut juga. Ketika ada yang katanya manusia tidak ada kepalanya, dan ketika sudah nggak ada kepalanya, maka nih termasuk sudah tidak ada. Jasadnya bukan sebagai manusia hidup lagi. Nah, saya kok dengan hadis riwayat Tobroni itu saya nyari kok belum nemu ini. Tapi bahasa ini untuk perumpamaan nampaknya iya ya. Ternyata sholat itu kita as-sholatu imaduddin, sholat sebagai tiang agama. Sholat sebagai pencenggah nahi dan mungkar. Dan ini sholat bagaikan kepala dalam jasad. Kalau yang lain di Sahih Bukhari itu ada, hadis Bukhari kayaknya ada yang tapi yang ini saya nggak menemukan ini. Tapi kalau kita perumpamakan, kalau misalnya manusia itu berarti ada kepalanya, dan kepala itu bisa diibaratkan adalah ketika kita melaksanakan sholat. Banyak sekali sebetulnya perumpamaan saya tadi dalam surat ini. Perintah-perintah sholat nih. Ternyata kita melihat sholat itu wajib terlaksana. Kita kan kalau misalnya kita memperhatikan puasa wajib dilaksanakan. Tetapi ketika sudah tidak berdaya, ketika sudah sepuh, itu masih wajib dilaksanakan mboten? Mboten nggih? Sekarang zakat wajib dilaksanakan enggak? Bagi yang tidak ada yang untuk dizakatkan. Selanjutnya haji, napa malih haji dan umroh. Haji dan umroh itu kan
yang memang mampu ternyata untuk sholat itu ini pokoknya bisa dan tidak bisa terlaksana. Meski ketika gerah berarti dengan mampunya misalnya duduk nopo sehari. Tetapi ini ibadah yang wajib terlaksana. Di antara ibadah-ibadah wajib yang lain yang ditugaskan oleh Allah kepada kita semua. Berarti ini bisa dikaitkan ternyata betapa sholat yang ditugasi oleh Allah kepada Nabi Muhammad sudah melalui Isra Mi'raj. Yang selanjutnya ini kan biasanya perintah-perintah itu kan melalui malaikat Jibril. Ini sholat itu tidak. Allah itu langsung memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa sholat itu termasuk perintah yang pertama. Sebetulnya ketika kalau kita melihat ayat-ayat makiyah ya ayyuhan nas itu banyakkan turun ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, belum hijrah. Selanjutnya ketika sudah hijrah, ayat-ayatnya cenderung ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang sudah beriman. Nah ini sebelum hijrah, 1,5 tahun sebelum hijrah, Nabi mendapat perintah sholat dengan melalui perjalanan itu termasuk belum ada perintah-perintah wajib yang lain. Inilah perintah yang pertama Rasulullah SAW didapatkan atau ditugaskan dari Allah adalah perintah-perintah yang lain. Ternyata saya itu mencatat nih, perintah sholat itu mungkin syariatnya beda syariatnya ketika Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa berbeda dengan syariatnya dengan kita. Perintah sholat kepada Nabi Ibrahim itu dalam surat, kelihatan saya tadi nulis. Selanjutnya kepada Ismail, Nabi Ismail juga sudah diperintahkan untuk sholat dengan syariatnya Nabi Ismail itu dalam surat Maryam. Nabi Musa diperintahkan, ini sudah ada dalam surat Toha ayat 15. Selanjutnya perintah sholat kepada Nabi Zakaria itu sudah ada di dalam surat Al-Imran ayat 39. Perintah sholat kepada Nabi Ishak dan Yakub ada dalam surat Al-Anbiya ayat 73 dan surat ada yang untuk Luqman lagi. Ini dalam surat Luqman ayat 17. Perintah-perintah sholat pada nabi-nabi yang terdahulu sudah ada. Tapi kita bisa melihat apakah syaratnya sama. Yang paling dekat adalah kalau Rasulullah SAW itu dalam riwayat itu termasuk yang milatin ngikuti Nabi Ibrahim, termasuk cucunya Nabi Ibrahim. Dan ketika kita lihat sejarah haji, sejarah kurban itu juga kaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini juga ada riwayat yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, merasakan yang paling dekat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain dari segi wajah itu diceritakan di Sahih Muslim itu seperti Nabi Ibrahim. Ya mungkin dari sisi turunan
Dari si turunan memang Nabi Muhammad SAW itu termasuk dari Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini bagi kita sekarang sudah lebih mudah untuk dipahami, diyakini, diimani. Dan sebetulnya ini menjadi pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya bahwa sesungguhnya perjalanan Rasulullah itu mengandung tema-tema atau pesan-pesan. Selain pesan keimanan, juga selanjutnya pesan-pesan keilmuan. Di sini bagaimana kita bisa memahami kandungan Al-Quran dengan keimanan yang ada, dan sebetulnya dalam teknologi manusia aja sudah bisa dilakukan melalui dan sebagainya, itu yang dilakukan manusia, apalagi ketika yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kehendak, apalagi yang pokoknya Gusti Allah kalau sudah punya kehendak apapun bisa. Pokoknya tidak boleh kita membatasi bahwa seolah-olah kemampuan, kadang-kadang kan kita itu saya tadi bilang matur antropomorfis, bahwa kita membayangkan Gusti Allah itu seolah-olah seperti kita, wah di kursi berarti kados kursi ngaten nggih. Kita tidak boleh membayangkan, kita nggak boleh membayangkan bahwa Gusti Allah duduk di kursi, itu tidak. Bahwa untuk kedudukan Allah. Jadi kadang-kadang kita tuh disulitkan dengan Allah di atas. Padahal Allah tidak ada terbatas ruang dan waktu. Maka hanya keimanan saja yang bisa mengantarkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu luar biasa. Allah tidak bisa diukur dengan ukuran manusia, karena Allah yang membuat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi generasi-generasi sekarang, kalau misalnya kita melihat sholat, sih tidak bagi generasi sekarang mawon nggih. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, saya sendiri merasakan bahwa mungkin sholat kita kadang-kadang belum khusyuk gitu. Ketika sholat masih kemutan utang, kemutan, oh ya kunci motornya teng mriko ngaten, kita masih ingat. Apakah dengan kehusuan ketika kita sholat khusyuk kita sudah tidak ingat apa-apa? Apakah dengan sholatnya kita lebih tenang, kita selalu menyempurnakan sholat kita, sehingga di antara sholat kita itu bisa sempurna, ya versinya kita nggak ngerti versinya Allah, apakah kita sudah bisa sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kita kan manusia tugasnya adalah selalu berusaha, bahwa kita sholat bagaimana syariat-syariat yang Rasulullah sudah disampaikan kepada kita, kita mencoba mencari yang terdekat, mencari yang menuju yang paling sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meski kemanusiaan kita masih ada, ketika sholat ya isih kemutan, ketika sholat kadang-kadang kita isih fahsya wal munkar, melakukan kemungkaran. Bahasanya wong menungsa kan gitu. Tetap ada salah dan dosa. Mungkin itu lagi khilaf, lagi khilaf. Tapi inilah kita memang berjuang bagaimana menjadikan manusia-manusia yang
mutakin ya, yang kita ya bisa menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Proses itu memang harus ada tausiah. Tausiah niku napa? Saling mengingatkan iki. Kawula teng mriki ya mengingatkan diri sendiri. Saya pikir saya masih banyak. Maka ketika menyampaikan di depan itu tidak gampil nggih. Ini susah, bebannya berat. Ternyata menyampaikan nggih kudu ya ngelakoni kan ngaten. Ternyata ini kan lebih berat tanggung jawabnya, dan menyampaikan juga sumbernya juga jelas, tidak asal menyampaikan. Ini pun kami kadang-kadang ragu-ragu, merasa ilmu luar biasa untuk belajar tentang Islam. Makanya monggo inilah saya menyarankan monggo Bapak Ibu ingkang kagungan putra nggih, belajar agama ternyata lebih ya tidak agama. Sebenarnya dulu nggak ada pemisahan agama dan tidak agama. Ilmu nggih, cuma ya karena napa nggih ada perjalanan sejarah lah. Ada ilmu agama dan ilmu yang umum. Akhirnya seolah ada pemisahan ini. Tapi sekarang mulai disatukan. Kados Universitas Islam saniki wonten kedokteran. Universitas Islam teng Jakarta, Universitas Negeri niku riyen cuma mengajar wonten jurusan dakwah tentang syariah hukum Islam, tentang usuluddin pokok-pokok agama nggih. Saniki wonten jurusan arsitektur, jurusan kedokteran. Ini kan sudah menunjukkan bahwa sebetulnya kita belajar Islam bisa semuanya. Karena Rasulullah dalam hidupnya kan tidak hanya ibadah mahdoh saja, tetapi dalam kehidupan sosial ekonomi juga ada di situ. Kesehatan menjadi kebutuhan kita semua. Ada nggih? Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya menyampaikan ya sangat terbatas nggih, karena ya kurangnya ilmu saya, kekurangan dari saya, dan apabila ada hal-hal yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.